Okay, let's go. Ciao, lak-lak kembali lagi bersama gue di Jambu Film. Gimana kabar kalian yang sudah kangen dengan film horor? Bersiaplah karena kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul The Curseland 2024. Kira-kira seperti apa ya kisahnya? Oke lah, karena film ini cukup panjang, mending langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Oh iya, kalau kalian suka dengan channel ini jangan lupa subscribe ya, biar nggak ketinggalan video menarik lainnya. Film ini diawali dengan diperlihatkannya perjalanan Kevin bersama putri cantiknya yang bernama May, yang mirip seorang personil JKT48, di mana mereka sedang menuju rumah dinas yang berada di wilayah Bangkok bagian Kaler. Setibanya di rumah dinas yang terlihat kumuh dan buluk, mereka pun disambut oleh Om Asep yang akan menjelaskan rumah ini secara detail. Sesaat kemudian, Kevin diberitahu bahwa rumah tua ini sudah didirikan sejak 200 tahun lalu, dan semua barang yang ada di rumah ini sudah dipindahkan ke gudang. Entah apa alasannya, yang jelas siapapun tidak boleh membuang barang-barang di rumah ini. Mendengar hal itu, Kevin pun merasa heran. Di tengah room tour, Kevin pun semakin heran saat melihat simbol jimat yang menempel di setiap pintu. Hingga sesaat kemudian, Kevin diminta untuk tidak membiarkan acu peliharaannya berkeliaran di wilayah ini, guna menghargai warga yang mayoritas beragama Islam. Singkat waktu, setelah Om Asep pergi, Kevin yang sedang berberes-beres merasa tidak nyaman dengan jimat-jimat yang menempel di rumah ini. Namun, sesaat kemudian, Kevin pun heran saat melihat seorang pria misterius yang masuk ke halaman rumahnya. Di waktu subuh, Kevin yang nonis pun terbangun karena suara azan subuh. Dirasa masih ada waktu, Kevin pun memutuskan untuk kembali tidur. Namun, tanpa ia sadari, bayangan hitam aneh muncul di kamarnya. Kira-kira sosok apakah itu? Apakah setan lak-lak? Alah, mana tahu. Lanjut. Di pagi harinya, Kevin meminta May untuk berangkat sekolah sendiri karena ia mendapat tugas dadakan dari kantor. Saat mampir di kedai Hapley, May dihampiri oleh seorang gadis muslim bernama Ria. Mendengar bahwa May satu sekolah dengannya, Ria pun mengajak May untuk berangkat bersama. Di tengah perjalanan menuju sekolah, Ria mengatakan bahwa di wilayah ini mayoritas penduduknya adalah muslim. Namun, ada juga penganut agama lainnya. Ria pun berkata, May tidak perlu canggung atau takut karena kami hidup berdampingan dengan toleransi tinggi di negara lak-lak ini, ucap Ria. Mendengar hal itu, May yang sebelumnya termakan hoaks dari media barat mulai merasa lega. Kembali pada Kevin yang dihampiri bos Jepangnya yang bernama Sarutobi. Ia pun memberitahu bahwa saat ini ada karyawan baru yang akan menjadi bawahan Kevin bernama Jejen. Sontak, Kevin pun kaget karena pria misterius kemarin ternyata bekerja di pabrik ini. Sepulangnya kerja, Kevin pun kaget saat mendapati acu piarannya telah tewas. Lantas, May dimarahi karena dianggap membiarkan si acu berkeliaran di luar rumah. Akan tetapi, May tidak merasa melakukannya. May! Setelah selesai mengubur si acu, Kevin kedatangan tetangganya yang bernama Sodik, yang ingin memberikan semangkuk kari sapi buatan istrinya. Lantas, Kevin yang penasaran menanyakan apakah orang-orang di sini tidak menyukai acu. Namun, Sodik berkata bahwa orang-orang di sini tidak keberatan selama si acu tidak meresahkan warga. Setelah mengatakan hal tersebut, Sodik yang akan pergi memperingatkan Kevin untuk sering berdoa guna terhindar dari hal-hal yang tadi inginkan. Namun, setibanya di dalam rumah, Kevin malah membuang pemberian Sodik. Ia curiga bahwa warga sekitar yang tidak suka dengan acu telah meracuni acu, piaran mereka. Mendengar hal itu, May pun merasa tidak yakin. Di waktu subuh, Kevin kembali terbangun oleh suara azan. Di keesokan harinya, May yang ingin bersekolah pun disuruh bersiap naik mobil karena hari ini ia akan mengantarkannya. Hingga saat Kevin mampir di kedai, ia pun diberitahu oleh Jejen bahwa rumah yang Kevin tempati berdiri di atas tanah terkutuk. Itulah sebabnya acu piaraan Kevin mati secara tidak wajar. Curiga bahwa Jejen telah meracuni si acu, Kevin pun mengamuk hingga di tengah pertikaian, Sodik meminta Kevin untuk tenang dan tidak asal menuduh tanpa bukti.
Sepulang kerja, Kevin pun heran saat melihat situasi rumah yang begitu poek. Bahkan, tak seperti biasanya, Mei pun juga belum pulang sekolah. Padahal, hari sudah gelap begini. Merasa anaknya ngadur, Kevin pun bergegas pergi ke kamar. Akan tetapi, saat itu juga, Kevin heran ketika mendengar suara-suara aneh dari lantai 2. Sontak, Mei yang baru pulang pun panik saat melihat ayahnya terjatuh dari tangga. Lantas, Kevin berkata bahwa barusan ia seperti melihat acu piarannya yang sudah dikubur melompat. Mei pun kemudian memberikan obat resep dokter yang sudah lama tidak diminum oleh ayahnya. Ia merasa bahwa tingkah aneh ayahnya selama ini disebabkan oleh halusinasi, terutama sejak ibunya meninggal. Kemudian, Mei berkata bahwa tadi pagi ada undangan syukuran di rumah tetangga. Mendengar hal itu, Kevin yang sudah kesal dengan warga sekitar merasa malas untuk datang. Merasa ayahnya terlalu personal dalam menilai para warga, Mei pun berkata bahwa mereka tidak seperti yang ayahnya kira. Sementara di sisi lain, Jajen terlihat melakukan penelitian pada kasus kerasukan yang menimpa salah seorang warga di kampung ini. Di tempat lain, terlihat seorang pria gondrong bernama Kuntet sedang menjalani ruqyah yang dilakukan oleh seorang emak-emak bernama Cenah. Ternyata, jimat yang menempel di rumah Kevin sama dengan jimat penangkal yang dimiliki Jajen. Kira-kira siapakah Jajen ini sebenarnya? Sementara itu, di rumah, Mei yang sedang chattingan dengan Ria mendapat telepon dari ayahnya. Kevin yang sedang lembur meminta Mei untuk mengunci pintu. Namun, di tengah obrolan, tiba-tiba Kevin mendengar suara aneh dari telepon anaknya. Khawatir pada Mei, Kevin pun memutuskan untuk segera pulang. Melihat Mei yang ngapur-kapurkan di luar, Kevin pun berusaha mengejarnya. Namun, ternyata itu semua hanyalah halu karena sebenarnya Mei sedang berada di kamarnya. Di tengah keributan, Kevin pun heran saat melihat sosok bermukena hitam. Mei pun berkata, "Lah, papa ngapain malam-malam ngurek-ngurek comberan?" Sontak, Mei pun heran dengan kelakuan ayahnya yang semakin di luar nurul. Apakah kalian melihat bayangan aneh itu? Di keesokan harinya, Mei berusaha mengajak ayahnya untuk menghadiri acara syukuran yang sempat ia katakan kemarin. Meskipun malas, Kevin yang teras isu berusaha untuk menurut. Setibanya di tempat hajatan, Mei langsung diajak Ria untuk bergabung. Sementara Kevin diajak Mang Duloh untuk masuk dan makan-makan. Di dalam, anak Saibul Hajat bernama Asrul terlihat tertatih-tatih karena lukanya masih perih. Rupanya, hajatan ini adalah acara syukuran sunatan. Saat Kevin disuguhi makanan, para bapak-bapak yang mendengar bahwa ia pernah kecebur empang merasa kepo dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Di tengah rasa tengsin dan enak dada, Kevin berusaha menutupinya dengan berkata bahwa dirinya terpleset saat mencari ikan. Merasa jawaban itu tak masuk akal, para bapak-bapak pun mengatakan bahwa rumah tua yang Kevin tinggali sebenarnya memiliki energi negatif. Mereka juga khawatir jika ada santet yang masuk ke sana. Lantas, mereka menyarankan Kevin untuk mengadakan selamatan di rumahnya. Mendengar kata santet, tiba-tiba saja Kevin panik apalagi saat melihat luka di cekernya yang semakin membiru.
เอาของอะไรในบ้านไปทิ้งนะ Sekembalinya ke rumah, Mei menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Di tengah rasa puyeng, Kevin berkata bahwa dirinya curiga para warga telah menyantetnya. Terlebih kini kakinya semakin borok. Namun, Mei justru heran karena melihat kaki ayahnya baik-baik saja. Lantas, Mei yang kesal pun meminta ayahnya untuk sadar dan berhenti berpikir negatif terhadap para warga di desa ini. Hingga di tengah cekcok hebat, Mei mengancam akan pergi ke rumah bibinya jika ayahnya tetap bersikap seperti ini. จะโทรหาป้าหน่อยให้มารับไปบ้านตา ตอนนี้เลยเข้าใจปะ Sesaat kemudian, Mei yang kesal menyarankan ayahnya untuk membuat kuil mini jika memang ia menganggap keanehan yang dialaminya berkaitan dengan hal goib. Merasa kata Mei ada benarnya, Kevin pun berencana mengundang biksu esok hari. Hingga keesokan harinya, mereka memanggil biksu untuk membuat kuil mini di halaman rumah sekaligus melakukan ritual pembersihan energi negatif. Di saat pagi buta, meskipun Kevin telah membuat kuil mini, ia tetap merasakan energi negatif. Keesokan harinya, Mei yang gabut terlihat bermain di rumah Ria. Hingga di tengah perbincangan seputar horor, Ria bercerita bahwa kemarin para warga menemukan sesosok jasad yang ternyata merupakan pemilik sebelumnya dari rumah yang Mei tempati saat ini. Lantas, Ria menyarankan Mei untuk melakukan pemberkatan di rumahnya karena bisa saja rumah itu memiliki aura negatif yang sangat kental. Ia juga menjelaskan bahwa dalam Islam ada beberapa jin yang bisa melakukan sihir dan membuat sebuah rumah menjadi terkutuk. Mendengar hal itu, Mei yang penasaran menanyakan apakah ada seorang yang bisa melakukan pembersihan dengan cara Islami. Ria pun berkata bahwa ada seorang pria bernama Jejen yang dikenal mampu berinteraksi dengan jin. Hingga di tengah obrolan, mereka pun heran saat melihat para warga kembali menemukan sesosok jasad. มีอะไรกันอะบัง มีคนถูกแขวนคอที่ริมคลองอีกแล้ว Hingga di malam harinya, Mei pun mengunjungi Jejen dan berkata bahwa saat ini ayahnya sedang sakit. Namun, si ayah justru mengira bahwa Jejen telah menyantetnya. Mendengar hal itu, Jejen menegaskan, "Aku tidak pernah melakukan hal semacam itu. Selain karena dosa, santet seperti memasukkan baskom ke dalam perut itu sudah kuno." Saat Mei kebingungan, Jejen menjelaskan bahwa keanehan yang dialami Kevin adalah akibat tindakan sendiri. Kevin telah membuang semua penangkal dan malah membuat kuil di tanah itu. Padahal, sebenarnya rumah itu berdiri di atas tanah terkutuk. Namun, sebelum keluarga Mei datang, semuanya masih terkendali. Lantas, Jejen meminta Mei dan ayahnya untuk segera pindah rumah sebelum hal yang lebih buruk terjadi. Terlebih karena akibat perbuatan Kevin, kini sudah ada 2 warga yang menjadi korban. Sekembalinya ke rumah, Mei pun panik saat melihat darah menetes dari kamar ayahnya. Setelah menyadarkan ayahnya, Mei berusaha membawa Kevin keluar dari rumah itu. Namun, tak lama kemudian, Jejen yang khawatir pun datang dengan niat membantu mereka.
Saat ayahnya sadar, Mai berkata bahwa Jejen sedang berusaha membantu mereka. Ia meminta ayahnya untuk tidak keras kepala dan menurut saja, karena saat ini Jejen akan membawa Kevin kepada seorang yang bisa menolongnya. Kemudian, Jejen langsung menjelaskan definisi jin kepada Kevin. Ia menjelaskan bahwa jin adalah makhluk gaib ciptaan Allah yang tak bisa dilihat oleh manusia. Jin memiliki dua jenis, yaitu jin baik dan jin jahat. Jin baik biasanya selalu taat pada perintah Allah dan membantu manusia menuju jalan yang benar. Sementara jin jahat selalu berusaha mengganggu dan menyesatkan manusia. Lantas, Jejen menegaskan bahwa kuil mini yang Kevin buat tidak akan membantu. Karena jin yang mengganggunya berada di server yang berbeda dengan kepercayaan Kevin. Mendengar hal itu, mereka pun mulai memahami kejadian aneh yang selama ini mereka alami. Setibanya di warung bedeng, Kevin pun heran saat melihat orang-orang menatapnya dengan tajam. Tak hanya itu, Kevin yang memang parnoan semakin merasa tidak enak hati ketika Jejen memintanya untuk menunggu. Rupanya, Jejen yang baik hati hanya ingin membawakan Kevin jangka berjalan. Singkat waktu, setibanya di area leweng, Jejen meminta Kevin untuk menunggu. Sementara Mei akan ikut dengannya menjemput si orang pintar. Namun, Kevin yang takut anaknya digabut Lestari memaksakan diri untuk ikut, meskipun ceketnya sedang pengkor. Tolong ah. Akhirnya, setelah capek ngapruk menembus ruyuk, mereka pun tiba di sebuah gubuk derita. Rupanya, orang pintar yang dimaksud adalah Cek Enah, yang dulu sering membantu para warga melakukan ruqyah. Kemudian, Jejen berkata bahwa saat ini Kevin menempati rumah terkutuk dan mulai mendapat gangguan setelah mencabut semua penangkal di rumah itu. Namun, baru saja Jejen berucap, tiba-tiba... แล้วมันต้องแก้ยังไงล่ะคะ ไล่มันออกไป ไล่มันออกไป ดูไม่กี่ Oh my god! Tiba-tiba saja Kevin kerasukan. Lantas, jin dalam tubuh Kevin berkata bahwa Kevin adalah pria berdosa karena telah membunuh istrinya sendiri. Kemudian, Shin beralih menceritakan asal-usul kutukan di tanah yang kini ditempati Kevin. Diceritakan bahwa 200 tahun lalu, seorang tuan tanah telah memperkerjakan ratusan warga lokal dan juga warga Melayu secara paksa. Tentunya tanpa peri kemanusiaan. Jangan beradu. Lama kena pukul. Hingga di malam harinya, si juragan bernama Samsul diberitahu bahwa salah seorang pekerjanya memiliki ilmu sihir. Mendengar hal itu, Samsul yang tidak ingin tanahnya dikotori segera memerintahkan anak buahnya untuk bertindak. Sementara di sisi lain, Kodir meminta muridnya yang bernama Rangi untuk terus mengasah ilmu yang telah diajarkan. Namun, Kodir mengingatkan bahwa Rangi harus berhati-hati. Karena ilmu itu bisa menjadi malapetaka jika digunakan di jalan yang salah. Hingga pada suatu ketika, Kodir diburu oleh para suruhan Samsul karena ketahuan memiliki ilmu sihir. Di saat itu pula, Rangi meminta gurunya untuk menyerah saja. Karena menurutnya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain menjadi babu. Namun, Kodir yang tidak sudi terus diperlakukan seperti hewan langsung menggunakan ilmunya untuk mengutuk tanah ini. Anak ni terkena lah laknat selama-lamanya. Aku
Aku laknat OKP dan kaki tangan dia. Kode! Aku laknat OKP. Janganlah! Jangan buat gitu! Aku laknat OKP dan kaki tangan dia. Aku laknat OKP dan kaki tangan dia. Aku laknat OKP. Singkat waktu, Kodir pun harus menerima hukuman. Selain berusaha kabur dari tugas, ia juga ketahuan telah menggunakan sihir untuk mengutuk tanah ini. Lantas, Samsul memerintahkan anak buahnya untuk mengeksekusi Kodir. Ia pun yakin bahwa dengan cara itu bisa menghapus kutukan. Aku laknat OKP dan kaki tangan. Aku laknat OKP. Okay, man. Mak, Ku mai tham! Oh my god, melihat gurunya dieksekusi, Rangi yang tidak terima langsung melakukan sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Singkat waktu, Rangi yang berhasil melakukan kudeta berusaha membuat jimat penangkal untuk menekan kutukan gurunya. Namun, beberapa hari kemudian, komplotan Samsul kembali berdatangan dan menenggelamkan Rangi di dasar empang. Setelah menceritakan semuanya, Ceena mengatakan bahwa jimat yang Kevin copot telah membangkitkan kembali kutukan yang Kodir lakukan 200 tahun lalu. Lantas, Ceena hanya bisa menyarankan mereka untuk segera pergi dari rumah tersebut. Beberapa jam kemudian, Jejen meminta mereka untuk menunggu, karena ia ingin sholat terlebih dahulu. Sambil menunggu Jejen, Kevin pun menyesali tindakannya yang telah menyebabkan istrinya meninggoy. Dulu, saat itu, Kevin dan istrinya sedang merayakan anniversary di Ojonesto. Namun, karena Kevin terlalu banyak mabuk, hal tak diinginkan pun terjadi. Cheers. Mendengar hal itu, Mei meminta ayahnya untuk ikhlas dan berhenti menyalahkan dirinya sendiri. Rupanya, selain gangguan jin, jiwa Kevin yang lemah telah membuatnya gampang disesatkan. Hingga di tengah malam, sekembalinya ke rumah, mereka langsung mengemas barang-barang untuk segera pindahan. Namun, sesuatu yang mengerikan pun kembali terjadi. Saat keanehan mulai terjadi, Kevin pun berusaha mengamankan abu istrinya. Tanpa diduga, Ceena pun datang bersama Jejen. Lantas, Ceena meminta Mei untuk mengamankan diri bersama Kevin, sementara ia dan Jejen akan melakukan pembersihan. Saat wujud Kadir muncul, Ceena yang bagaikan Profesor X langsung mengeluarkan kemampuannya. Tak ada beza dengan aku. Mujahid bersama dengan iblis. Kegelapan itu cukup akan dilema.
Saat mereka terdesak, Jejen langsung mengeluarkan kitab suci Al-Quran dan membacakan ayat kursi. Akhirnya, berkat bantuan Jejen dan Cak Enah, jin kutukan Qadir pun berhasil diusir. Lantas, Jejen langsung menggali tanah dan menemukan sisa-sisa tulang Qadir untuk diamankan. Sebab rasa marah jadi sepahemu. Sining, bukan tempat kita. Di keesokan harinya, Kevin akhirnya mengundang Ustadz dan para tetangga untuk mengadakan syukuran di rumah ini. Hingga setelah berdoa dan makan-makan, film pun akhirnya berakhir. Bagaimana? Cukup mengerikan bukan? Intinya, kelakuan sotoy Kevin malah membangkitkan kutukan Qadir yang selama ini bisa ditekan oleh Jejen dan Cak Enah. Kengerian demi kengerian terus terjadi hingga Jejen dan Cak Enah kembali melakukan pembersihan. Akhirnya, Kevin yang awalnya punya prasangka buruk terhadap para warga, kini bisa hidup berdampingan dan saling menjaga toleransi. Mungkin cukup segini saja alur cerita The Cursed Land tahun 2024. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.